really appreciate. We really appreciate that. And before that, I would like to apologize on behalf of my friend, one of the speaker, Mikael Hautanen, couldn't go right now because of circumstances. So I would like to say apologize. So before we start our event, Mrs. Elsa Hartati would like to say an opening speech. So for Mrs. Elsa Hartati, the place is yours. All right, thank you, Bagas. Good afternoon, everyone. Yeah, so good afternoon, Mas Alan Indra. All right, the speaker, actually not a speaker, yeah, but a guest star for today's event. Okay, all right. So first of all, I would like to welcome you, especially for Mas Alan Indra, because he is coming from Jakarta, maybe, and then he goes to Jogja to gather with us and to share his knowledge, especially about essay writing. Yeah, this event or this program is actually designed casually, guys. So you don't need to feel, like a kind of kuliah. So this is not kuliah actually. So this is a maybe I can say like sarasehan, diskusi bersama, something like that, from our friends who have ever joined essay competition. And yes, fortunately, they won that. Basically, we have two friends from outside Universitas Mercubuana Yogyakarta. There are Mas Alan Indra here and also Mas Mikael. But unfortunately, Mikael had something to do. So yes, finally, he couldn't join us. But we do hope someday later we can meet him in another happier occasion. Ya, jadi memang acara ini itu adalah acara diskusi bersama sebenarnya. Jadi you guys do not need to worry of everything. Mas Alan juga tidak perlu merasa canggung karena memang kita belajar bersama ya. Tetapi kita akan lebih belajar ke Mas Alan karena memang Mas Alan sudah pernah menang gitu ya dalam beberapa kompetisi essay. Dan memang saat ini the study program is planning to have some preparation for the students to join such essays competitions, karena memang saat ini kami sedang mendorong sekali mahasiswa untuk berani paling tidak berani berpartisipasi, berani berkompetisi di luaran sana, supaya mereka tahu dunia luar itu seperti apa, ya, supaya mereka mengenal teman-teman dari kampus lain itu seperti apa. Apalagi Mas Alan ini, you are in the same semester as ours, right? Sama-sama semester 3 ya. Nah, berarti kan teman-teman di sini harusnya, terutama untuk teman-teman UMB ya, harusnya terdorong bahwasannya Mas Alan aja bisa, sehingga teman-teman juga harus bisa gitu ya. Dan Mas Alan juga, he doesn't come from English department, but he takes Russian literature. Nah, jadi di situ kan bahasa itu sebenarnya universal ya. Any kind of language that you are learning, but basically we have the same, we have the same structure, we have the same form ya. Kalau misalnya kita mau nulis esai, apapun itu bahasanya paling strukturnya itu sama gitu ya. Dan memang yang sudah ditulis, saya lihat beberapa yang sudah ditunjukkan oleh Mas Bagas, melalui Mas Bagas tentang Mas Alan ini, esai-esai yang ditulis memang sudah dalam bahasa Inggris. So basically, we are so happy to welcome you all here, especially the guest star today.
That is Mas Alan Indra, and welcome to Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Someday mungkin kalau misalnya sudah reda pandeminya, mungkin kalau misalnya Mas Indra would like to come into Yogyakarta, so just let us know. Kita akan sangat welcome gitu. So thank you so much. Nanti teman-teman silakan berpartisipasi aktif ya, silakan berdiskusi karena memang ini adalah momen yang spesial karena memang hari ini kita tidak mengundang semua mahasiswa dan kita khususkan hanya untuk kelas essay reading and writing. And I do hope guys you can learn a lot from this event, from this program. So later when you are going to improve the quality of your writing, especially your essay writing, I do hope, yes, you can take lots of knowledge, lots of lessons from this program, especially peers. And I also appreciate for the committee, that is ESA. Jadi hari ini sebenarnya ini adalah acaranya ESA ya, kita saling support satu sama lain. So terima kasih ESA sudah menyediakan ruang buat kita semua untuk belajar bersama. So I think that's it from me. Thank you so much once again and enjoy the success story from Mas Alan Indra. Thank you. Return it to Bagas. Thank you, Mrs. Elsa, for the opening speech. And the next one is introduction. Well, I want to introduce him, but I feel like if I introduce him myself, I would not represent him, hopefully. So, Alan, maybe you could introduce yourself. Okay, thank you so much, Bagus, for the time. And I would also like to say thank you for Miss Elisa to have a warm greetings to me. And I would also say thank you for the committee to give me this room to speak. So good evening, everyone. My name is Alan Indra, and I'm on my third semester. Right now, I'm studying Russian literature and linguistics in Universitas Indonesia, and I'm really happy to share my experience with you guys, and hopefully what I share with you guys would be useful. Semoga aja nanti apa yang saya sampaikan gitu mungkin dapat diterapkan dan semoga aja semoga aja nanti materi yang saya sampaikan itu mungkin bisa digunakan secara aplikatif ya, bukan cuma secara teoritis dong. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Bagas waktunya. Thank you, Alan. And now, I guess we could start for the main event, which is the presentation. So, Alan, I think you could start presenting your PowerPoint. Okay, thank you, Bagas. Apparently, I have to ask the host a permission to record. Oh no, okay, sorry, I pressed the wrong keyboard. Okay. So is my presentation visible? Yes, you can see it. Okay. So good evening, everyone, once again, and I would also like to say thank you for Miss Elisa as the Kaprodi of PMB Yogyakarta, PBI Universitas Mercu Buana Yogyakarta. And I would also like to say welcome to all the participants to listen to me presenting my presentation on essay writing tips. So supposedly, my friend Mikael was supposed to be here, but due to several circumstances, he cannot join us. Sebenarnya Mikael bakalan juga presentasikan, tapi karena ada sesuatu atau halangan, Mikael tidak dapat mempresentasikan presentasinya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan seluruh presentasi ini. Nah, sebelum kita mulai, wait a second. Nah, sebelum kita mulai, we have to first know what is an essay. So, essay is basically a genre of writing. Essay adalah aliran kepenulisan. Dan sederhananya, essay is part of academic literature. Essay itu adalah bagian dari literatur akademik. Dan karena memang essay ini memiliki sifat-sifat literatur yang akademis, maka fungsi dari essay ini adalah untuk membuktikan atau to show the writer's ability
and familiarity with the field or topic they discuss. Jadi gunanya itu untuk menunjukkan seberapa paham sih sang penulis dalam memahami topik yang ia tulis gitu. Dan dalam kepenulisan esai ada baiknya apabila kita telah terekspos sebelumnya ke dalam literatur-literatur akademik lainnya, mungkin dalam kegiatan membaca jurnal atau dalam kegiatan membaca materi-materi bacaan kuliah. Dan juga sebenarnya esai ini tidak hanya terbatas ke dalam instansi akademis saja, tapi juga ada beberapa esai yang bersifat non-akademis. Tapi karena di sini most of the times in general circumstances I write academic essays, so I would focus more on academic essays. Okay, so then if essay is a genre of writing, then why do we write essay? Untuk apa sih? Kenapa kita menulis esai? Jadi fungsi kita, alasan kita menulis esai tentunya yang utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa kita telah memahami materi yang telah kita pelajarin dalam kelas ini, dalam instansi, dalam situasi akademis. Dan juga tentunya untuk mengklarifikasikan pemikiran penulis dalam bentuk kepenulisan. Dan di sini maksudnya adalah kita mungkin di dalam keseharian kita mempunyai banyak opini terhadap sesuatu. Misalnya mungkin beberapa dari kita percaya bahwa sistem yang ada saat ini telah merusak lingkungan yang ada. Cuman dalam opini tersebut itu sangat mudah untuk disanggah ya apabila tidak ada bukti yang valid terhadap opini yang kita sebutkan. Nah, dan fungsi esai ini, fungsi kenapa kita menulis esai adalah untuk membuktikan bahwa opini kita itu telah mempunyai basis yang kuat dan itu dapat dibuktikan oleh evidence atau telah di-backup oleh evidence yang ada. Dan juga di sini esai itu berfungsi untuk to prove our stance of an argument, untuk memilih sisi kita dalam sebuah argumen dan juga untuk membuktikan sebuah ide atau gagasan. Kalau saya pribadi, saya sering menganalogikan essay writing as a cooking process. Dan kenapa saya menganalogikan menulis essay sebagai kegiatan memasak? Karena sebenarnya saya suka masak dan salah satu hal yang saya sadari ketika saya masak adalah masak itu nggak bisa langsung jadi. Jadi maksudnya kita nggak bisa masukin bahan-bahan langsung ke panci kita terus tiba-tiba kita mengharap bahwa makanan tersebut akan terasa enak, nggak bisa. Jadi begitu pula dengan esai. Esai itu nggak bisa langsung jadi, terdapat beberapa proses yang harus kita lalui dan dan kita tuh butuh waktu untuk benar-benar dapat master the art of essay writing, untuk dapat menulis esai yang mungkin cukup komprehensif. Jadi ada waktu dan juga butuh proses. Dan apa saja prosesnya tersebut? Di sini kalau saya pribadi, saya mengkategorikannya menjadi 4 bagian. The first one is preparation, the second one is formation, the third one is revision, and the fourth one is submission. So, secara umum, kita tuh secara umum sebelum kita menulis esai, kita harus mengerti dulu topik apa yang akan kita bahas. Misalnya, mungkin kita dapat menganggap bahwa kita mengambil sebuah mata kuliah ekonomi dan pengajar kita menginstruksikan kita untuk menulis sesuatu mengenai teori ekonomi. Dan di sini tentunya sebelum kita menulis esai, kita harus paham dulu teori ekonomi ini apa sih yang dijelaskan melalui teori ekonomi yang ada ini, dan gunanya kita memahami materi yang ada apa supaya esai yang kita buat itu mudah dipahami dan juga tentunya membuktikan point of view kita. Jadi setelah kita understand the topic, we can decide your stance of the topic. Misalnya dalam suatu keadaan kita diminta untuk menulis sebuah esai tentang lingkungan atau tentang kesejahteraan sosial, dan di sini tentunya kita harus memilih kita mau side sama yang mana nih. Where should we side on? Should we side on pihak A atau pihak B? Setelah kita paham bahwa kita ingin berpihak terhadap pihak B atau pihak A, maka kita dapat memformulasikan argumen-argumen dan juga evidence yang dapat mensupport our arguments. Setelah kita memahami topik yang akan kita tulis dan juga setelah kita menentukan keberpihakan kita dapat menulis raw essay kita. Nanti di sini akan saya jelaskan di presentasi yang berikutnya, dan juga kita mungkin dapat mulai mengkaji pustaka-pustaka yang ada. Jadi mungkin kalau misalnya
waktu itu saya sempat menulis esai tentang hustle culture, dan karena memang itu sangat terkait dengan ekonomi dan juga kondisi psikologis manusia, yang saya lakukan adalah saya mencari kajian pustaka atau buku-buku yang membicarakan mengenai perilaku manusia atau human behavior. Setelah kita melakukan semua itu, kita dapat mensintesis citasi kita atau bahan bacaan kita. Jadi, kalau saya sendiri, secara pribadi, saya menulis esai, sebelum saya menulis esai, saya harus baca dulu buku-buku yang ada, supaya saya dapat lebih paham dan dapat membuat argumen yang kuat terhadap gagasan saya. Setelah itu, setelah kita mensintesa argumen atau bukti-bukti citasi yang ada, kita dapat refleksi lagi ke esai mentahan kita, dan kita mungkin nanti setelahnya dapat menghubungkan titik-titik yang ada di antara kedua sintesa citasi sama esai, dan nanti setelahnya kita dapat memulai proses menulis. Setelah kita selesai menulis, kita dapat memahami secara komprehensif tulisan kita yang telah ditulis. Setelah kita menulis esai, itu ada baiknya apabila kita membaca ulang esai yang telah kita baca. Karena bukan hanya mungkin kita dapat menulis sebuah typo, kita juga mungkin dapat melakukan sebuah kesalahan gramatikal, dan juga mungkin terdapat sebuah argumen yang hampa gitu. Maksudnya yang sebenarnya tidak memiliki substansi yang kuat untuk dimasukkan ke dalam esai sehingga dapat dihapus. Karena memang intisari dari esai adalah straight to the point. Larasnya itu harus straight to the point gitu. Dan setelah itu semua dilakukan, kita dapat tentunya submit our essay. So one thing to note that if you are unclear about the given essay topic, you guys, all of us can go to Wikipedia or YouTube so that we are introduced to the essay topic. But however, it is best to avoid Wikipedia and YouTube for essay references, karena memang dalam academic integrity, Wikipedia and YouTube are best to be avoided. Dan ini adalah struktur esai secara general. Mungkin teman-teman juga yang ingin screenshot dapat screenshot, karena ini cukup membantu saya sih dalam menulis esai. Jadi esai itu komposisinya harus lebih banyak di main text. Itu main text should account for 80% of your essay writing. Dan introduction and conclusion only should account for 20% of your total essay. Jadi untuk bagian introduction, we supposed to write it generally. Kita menulisnya harus secara umum, karena gunanya introduction adalah to hook our readers, untuk mengambil perhatian penulis kita. Karena apabila esai kita atau tulisan kita tidak memiliki hook atau tidak mengambil perhatian para penulis, maka esai tersebut kemungkinan besar akan tidak dibaca secara sepenuhnya, dan itu mungkin dapat mempengaruhi kriteria penilaian esai. Setelah kita memberikan hook atau setelah kita menarik para pembaca terhadap esai kita, kita dapat spesifikan topik yang kita baca. Nanti akan saya berikan contohnya juga. Setelah kita menulis introduction, setelah introduction ada, kita akan lanjut ke body atau bagian utama esai kita, yaitu argumen-argumen dan juga evidence to support your ideas or gagasan. And to end your essay, it should be ended by conclusion. And terbalik dari introduction, which is start generally, conclusion should be started specifically and then ended generally. Dan tentunya dalam membuat esai, kita harus membuat paragraf yang utuh, yang efektif. Dan apa sih what accounts for an effective paragraph? Kebetulan ini materinya saya dapatkan dari mata kuliah penulisan ilmiah saya, dan menurut saya ini cukup bagus, cukup sering saya gunakan sebagai fondasi kepenulisan saya. Jadi setidaknya dalam argumen atau dalam paragraf, setidaknya dalam paragraf harus terdapat yang namanya topik dan ide pengontrol. Mungkin teman-teman dapat lihat di sini terdapat contoh topik dan ide pengontrol. Topiknya adalah merokok, dan ide pengontrolnya ada kebiasaan mahal. Jadi dengan topik merokok, teman-teman dapat memberikan fokus apa sih, aspek apa dari rokok yang ingin teman-teman jelaskan. Di sini yang dijelaskan adalah bahwa merokok merupakan kebiasaan yang mahal. Dari ide pengontrol tersebut, kita dapat berikan kalimat penjelas. Misalnya, kita dapat menyebutkan harga rokoknya itu berapa, terus juga kebiasaan perokok itu bagaimana, dan
dampak finansial yang perokok dapatkan itu seperti apa sih. Setelah kita tahu bahwa ini adalah argumen-argumen yang dapat kita kembangkan, maka kita dapat ubah bentuknya ke dalam sebuah paragraf. Dan gunanya dari paragraf ini adalah untuk mengkomunikasikan ide teman-teman atau gagasan teman-teman melalui esai yang ada. Dan it is best to note that a controlling idea should not be too broad. Maksudnya, ide pengontrol itu kalau bisa jangan terlalu luas, karena apabila terlalu luas maka kalimat penjelasnya akan sangat banyak dan tentunya akan rancu di bagian mana kita harus memfokusannya, karena balik lagi, essay should be straightforward. Dan mungkin di sini juga awal-awal saya menulis esai, one of the problem that I face is to find a legitimate references or sources. Dan ini adalah beberapa referensi yang sering saya gunakan. Di antaranya adalah library, which is perpustakaan, and then Scholar. I feel like Scholar is very popular among students. And then you guys can also use Elsevier, JSTOR, or you guys can use Wikipedia, but note that you will only see the citations on Wikipedia. Jadi Wikipedia itu sebenarnya merupakan pustaka referensi yang sangat bagus, yang sangat kaya, karena memang standar kepenulisan Wikipedia itu sangat tinggi. Tapi teman-teman, yang harus direferensi bukan Wikipedianya, tetapi referensi-referensi yang telah direferensikan oleh Wikipedia. Dan mungkin banyak lagi situs-situs lain atau institusi lain yang memberikan referensi yang valid, tapi ada baiknya jika teman-teman menghindari shady resources atau sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, legitimasinya. Nah, di sini saya akan lanjut ke do's, don'ts, dan juga tips dari essay writing. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tuh wajib banget untuk cek the format requirements, atau kita harus cek ketentuan format esai, misalnya kayak font esainya, ukuran esainya, spacing dari esai tersebut, ukuran paper, format paragraf, format citasi, dan juga margin, karena dalam konteks lomba esai, apabila format tersebut tidak terpenuhi, maka itu dapat menjadi alasan yang bagus bagi penyelenggara untuk mendiskualifikasikan sebuah karya, dan tentunya itu perlu kita hindari. Kemudian, esai itu sangat baik apabila kita parafrasekan. Maksudnya, apabila kita menemukan sebuah ide dalam sebuah buku, dan ide tersebut berbunyi seperti A adalah B. Itu ada baiknya apabila kita parafrasekan atau kita ubah susunan katanya, supaya kita terhindar dari plagiarisme dan agar kita tuh menunjukkan pemahaman kita sendiri terhadap bahan bacaan kita. Selain itu kita juga harus mengecek grammar, apalagi dalam esai bahasa Inggris, tentunya juga status plagiarisme. Dan ini yang biasanya saya lakukan adalah saya meminta feedback dari teman saya. Dan saya sering sekali dalam membuat esai, saya minta feedback dari Bagas. Waktu itu saya pernah meminta feedback tentang esai hustle culture saya dari Bagas, dan saya mendapatkan banyak masukan gitu, dan masukan tersebut akan saya jadikan sebuah titik di mana saya dapat menambahkan mungkin apa yang Bagas rasa perlu ditambahkan ke dalam esai saya. Kemudian untuk membaca ulang, saya sangat sarankan dari pengalaman pribadi untuk membaca ulang esai yang telah dibaca di hari setelahnya. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa kegiatan menulis itu sangat melelahkan, dan apabila kita menulis esai dan juga membacanya di hari yang sama, mungkin otak kita masih terlalu lelah untuk benar-benar memahami esai tersebut secara komprehensif. Jadi ada baiknya apabila kita beristirahat terlebih dahulu dan membaca esai kita di hari kemudian. Kemudian seperti yang telah saya analogikan sebelumnya tentang masak, kita seharusnya tidak menulis esai dalam satu paragraf yang sama. Ini ada kita tidak seharusnya menulis esai pada dokumen yang sama. Seperti memasak, kita tidak mungkin memasukkan semua hal dalam satu panci. Mungkin rasanya nanti bakalan aneh. Jadi kita sebaiknya memisahkan dokumen-dokumen untuk bagian-bagian tertentu. Misalnya, kalau saya biasanya membedakan dokumen research, dokumen raw essay, dan juga dokumen esai baru, supaya saya dapat merevisi esai yang telah ada tanpa kehilangan esensi esai yang sebelumnya ada. Jadi saya dapat mengkomparasikan apabila saya rasa
oh ini poin yang tadi ini seharusnya penting, tapi udah dihapus di esai yang baru. Nah, kalau seperti itu, kalau kita udah tulis di dokumen yang beda, kan kita dapat baca lagi dan tentunya kita tidak akan lost track terhadap tulisan kita. Dan juga, it is better if we outline your working timeline. Kalau saya nulis esai itu biasanya dicicil. Jadi, misalnya ada esai yang deadline-nya 1 minggu. Jadi hari pertama saya bakal baca-baca buku, hari kedua bakal baca ulang buku, hari ketiga bakal nulis isi-isi dari bukunya, terus hari keempat nulis introduction, hari kelima nulis konklusi, dan hari keenam baca ulang, revisi, hari ketujuh baru disubmit. Jadi kalau kita cicil nulis esai itu bebannya bakal juga berkurang. It would reduce your burden when you cicil your essay writing process. The next is the don'ts. What you should not do when you're writing an essay. So using Wikipedia as references, plagiarize others' work, copy paste the findings, use shady internet sources, store everything on a single file or documents, and finish everything in one day. Tidak hanya menyelesaikan essay dalam 1 hari itu melelahkan, tapi juga essay yang kita tulis itu dapat berpotensi memiliki banyak kesalahan yang cukup fatal. Tips lain yang saya sarankan dalam menuliskan esai itu adalah untuk hanya menulis informasi-informasi yang penting atau yang krusial. Karena emang larasnya akademis, jadi lebih baik kalau laras esai itu tidak berbau-berbau puitis atau imajinatif. Jadi kita harus straight to the point. Kalau A itu adalah B, ya yang kita tulis A adalah B. Langsung straight to the point aja. Dan about introduction and conclusion, sebenarnya bagian introduction dan conclusion itu seharusnya ditulis di akhir setelah teman-teman menulis isi dari esai. Jadi, alasannya mengapa? Karena apabila teman-teman menulis introduction pada awal penulisan, mungkin teman-teman nanti akan membaca bacaan lain dan will stumble across new informations. Dan kalau teman-teman stumble across new informations, we have to refer to that information in the introduction section. And if you have put a previous or an existing introduction, tentunya akan jadi beban juga ya bagi kita untuk merevisi ulang introduksinya. Jadi introduksi itu lebih baik ditulis di akhir seperti konklusi juga. Tapi mungkin introduksi itu tidak apa-apa ditulis pada awal asalkan hanya berupa tesis atau argumen yang ingin teman-teman buktikan. Misalnya teman-teman ingin membuktikan bahwa olahraga itu sehat. Nah, teman-teman nggak apa-apa ada tulis itu di introduksi, tapi bagian-bagian lainnya yang spesifik atau yang lebih general itu mungkin ditahan dulu aja setelah teman-teman baca lagi esainya, baru teman-teman dapat menuliskan introduksinya. Kemudian juga setiap paragraf itu harus saling nyambung sama satu sama lain. Nggak boleh kesannya kayak paragraf itu baru di copy paste doang. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, saya analogikan essay writing as a cooking process. Mungkin rasa makanan aneh ya kalau kita cuman buang garam, buang gula, buang royco. Mungkin nanti pas teman-teman makan 1 sendok, lah ini asin lah, yang satunya kok manis gitu kan. Jadi paragraf essay juga harus kayak gitu, harus saling bersinergi satu sama lain. Terus juga paragraf essay itu nggak apa-apa panjang, asalkan kalau misalnya teman-teman rasa bahwa ini paragrafnya kepanjangan gitu, itu nggak apa-apa kok dibagi 2, karena reading experience itu juga penting. Pengalaman pembaca itu penting banget dalam menentukan essay ini tuh bagus apa enggak. Dan this is the essay writing process. The preparation. So first one is that you guys have to prepare your essay. So when you want to prepare your essay, you have to understand the topic, know your stances, know the essay's format and requirements, research for evidence and proof, start in a good time, and write everything to avoid forgetting, and outline your timeline. Nah, tadi kan saya sempat sebutkan tuh tentang raw essay itu tuh seperti apa sih. Nah, ini saya memberikan salah satu contoh raw essay saya atau essay mentahan saya. Di sini saya di waktu itu diminta untuk menulis untuk Amnesty International Chapter UI tentang ketidakadilan hukum. Dan di sini topik yang saya bawa adalah relasi kuasa dalam penegakan keadilan. Siapa yang diuntungkan? Ini belum menjadi esai ya teman-teman, tapi di sini sebelum saya menulis esai, saya tuh tanyakan kepada diri saya, apa sih yang harusnya saya tambahkan di dalam
esai ini apa aja yang mungkin dapat membuktikan argumen saya. Nah, di sini saya tambahkan abstraksi, latar belakang sosiokultural Indonesia, implikasinya, persimpangan kedua kasus yang ada. Terus juga karena di sini dari penemuan saya salah satu penyebab ketimpangan hukum itu adalah gender dan status. Di sini saya tulis gender dan status dan nanti saya akan jelaskan lagi seperti apa dan tentunya kesimpulan gitu. Jadi ini bukan tulisan akhir tapi cuman sebagai titik mulai atau referensi teman-teman, apa sih teman-teman yang harus tulis berikutnya supaya tidak lupa gitu. Nah, setelah teman-teman outline, teman-teman tentunya harus curate your findings atau menyimpan temuan-temuan yang telah ditemukan. Di sini saya menggunakan format ini untuk menyimpan temuan saya karena dengan format seperti ini saya tidak akan kehilangan, I will not lose the track, tidak akan kehilangan jejak dari bacaan saya dan tentunya saya dapat dengan mudah mengambil citasi dan juga halaman yang telah saya citasi. Di sini saya menulis esai tentang kapitalisme dan seperti yang teman-teman lihat saya menuliskan semua penemuan yang saya dapat dalam satu dokumen. Tentunya saya juga tulis halaman di mana dalam bukunya saya temukan, citasinya apa. Dan saya menulis ini supaya nanti apabila teman-teman ingin membuktikan sebuah konsep, teman-teman tinggal buka dokumen saja, tidak perlu membuka buku lagi. Karena membuka buku lagi itu kadang-kadang tersesat gitu loh. Ini tadi perasaan yang ini deh, kok nggak ada di halaman sini gitu kan. Nah, if you guys write it on one document, you guys can just straightforwardly search for what you're searching for. And this is really makes your essay writing easier and it would save your time. Dan di sini juga teman-teman mungkin bisa lihat dalam nomor 2, saya tulis panah kapitalism dan what is reason for me to write that? My reason is to make sure that I mark bahwa saya menandakan ini tuh nanti dielaborasikan kemana gitu. Seperti misalnya human motivations ontogeny are often linked to past, present, bla bla bla. Dan kalau misalnya ini kita udah nggak baca, udah nggak research lagi, kadang kita suka nanya loh ini saya tulis di sini untuk apa ya gitu kan. Nah tapi kalau saya tulis kapitalisme, saya tuh tahu oh ini nanti dielaborasiin ke bagian kapitalisme gitu. Dan mungkin teman-teman juga dapat screenshot gitu untuk mengikuti format research saya karena ini benar-benar ngebantu supaya nggak berantakan si research-nya gitu. Kemudian di sini timeline. Nah, ini juga salah satu hal yang sering saya advokasikan ke teman-teman saya lain. Kenapa writing itu harus di timelinein supaya nggak beban gitu kan? Karena writing itu banyak lika-likunya. Kadang-kadang kita udah nulis tahu-tahu, ya ini yang mau saya buktikan nggak ada referensinya nih. Ya saya dapat info baru nih. Nah, kalau misalnya teman-teman nulis kayak kayaknya saya nulis hari ini aja deh, tahu-tahu ada banyak informasi baru kan, malah ngelantur, malah nanti waktunya lama banget. Jadi itu juga bisa jadi beban gitu kan dalam kegiatan kepenulisan. Jadi kalau saya sih biasanya saya bagi-bagi waktunya. Biasanya saya menggunakan aplikasi Notion untuk membagi deadline essay atau enggak dari kalender langsung. Misalnya nih, teman-teman bisa lihat di kalender hitam kalau awal proses dari membuat essay saya itu saya membaca buku yang diberikan oleh dosen saya, Modern Scholar. Kemudian saya lanjutkan di hari esoknya, yaitu menulis tentang apa itu folklore. Di hari berikutnya saya mencari fungsi folklore dan juga cari folklore yang ada di Indonesia. Hari berikutnya saya baca PowerPoint punya teman, dan hari terakhir saya baca lagi paper saya dan merevisi paper yang ada. Dengan begini, bukan hanya beban jadi kecil, tapi juga lebih terarah kegiatan menulis esainya. Setelah teman-teman prepare everything, after we have prepared the timeline, the research, we can move on into formation. Kita dapat langsung menulis esai kita. Jadi sebelum kita menulis esai, kita ada baiknya kalau kita refleksikan lagi esai mentahan yang telah kita tulis. Setelah itu kita sintesikan dengan findings yang kita dapatkan, and then after we find there's a connection between those two documents, we can continue write our thesis, our essay. Kemudian kita dapat gunakan argumen yang ada dalam dokumen research kita. And then after that, we can elaborate a new introduction with your thesis, and then finally write the conclusion. Ini kebetulan ini Mitch, Mikael yang menulis alokasi waktunya tentang essay writing. For him, he believes that
revising should be focused when you're writing essay. But however, in my personal experience, biasanya saya lebih menghabiskan waktu lebih banyak di research karena memang saya nggak bisa baca buku cepat. Jadi baca bukunya harus hati-hati pelan-pelan gitu. Setelah baca bukunya selesai, baru saya tulis. Nah, eh, berbanding terbalik dengan Mikael, saya biasanya writing-nya itu lebih cepat gitu. Jadi saya lebih ngambil waktu banyaknya di research gitu. Untuk proofreading saya juga lumayan sama sih sama Mitch, cuman 5%, dan itu pun kadang dibantu juga sama teman-teman. Waktu itu kayak saya minta tolong Bagas, "Bagas, tolong dong ini dibaca esainya, menurut kamu ada yang nggak pas nggak?" gitu kan. Dan itu ya ngebantu banget sih, dan memang proofreading itu walaupun cuma 5% dari kegiatan esai saya itu detrimental karena kita ketika menulis esai kita bukan terutama dalam konteks lomba esai, kita memang pengen membuktikan sebuah pemahaman kita, tapi kita juga harus sadar bahwa penilaian tersebut akan dinilai oleh sebuah pembaca. Jadi kita harus menerima masukan dari pembaca-pembaca lain supaya esai kita tuh komprehensif gitu. Setelah kita menulis esai, tentunya kita harus revisi, dan yang direvisi itu adalah the grammar, typos, or bagian-bagian yang mungkin dirasa hampa, plagiarism, dan setelah itu kita dapat ask friends or expert feedback, and paraphrase our essay, atau esainya ditulis ulang kata-katanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga beberapa alat yang saya gunakan untuk grammar checking. Salah satunya adalah Grammarly. Grammarly ini memang berbayar sih, cuman karena saya menggunakan email kampus saya dapatnya gratis. Tapi mungkin teman-teman juga, kalau nggak salah saya sempat lihat di Twitter sih ada Grammarly yang gratis, tapi mungkin saya salah juga ya. Jadi kalau Grammarly sendiri itu adalah alat bukan hanya grammar checking tool ya, tapi juga dia dapat digunakan untuk plagiarism checking tool. Nah, di sini seperti yang teman-teman tahu, ini adalah salah satu essay pertama saya, nilainya masih jelek 54 because it was unclear, and then I have so many grammatical mistakes. Dan Grammarly sebagai sebuah alat, dia itu memberikan suggestion to me that I should be menulis kembali esai saya seperti ini gitu supaya lebih clear, atau juga Grammarly memberikan saran vocabulary, which vocabulary should I use? For example, I should be using potent instead of very powerful because it has the same meaning with a fewer words. Itu Grammarly. Tapi yang gratis, teman-teman bisa pakai Google Documents. This is free and actually very reliable. Misalnya dalam essay saya ini, saya sempat menulis typo di bagian emerge, dan Google Documents secara otomatis menyarankan saya untuk mengubahnya menjadi emergence. Jadi menurut saya juga teman-teman dapat gunakan Google Documents untuk mengecek kembali apakah struktur gramatikanya sudah benar apa belum. Tapi yang tidak dimiliki oleh Google Documents adalah Google Documents tidak dapat menentukan bahwa esai yang kita tulis atau tulisan kita tulis sudah clear apa belum, dan juga Google Documents tidak dapat memberikan saran-saran padanan kata atau sinonim yang dapat kita gunakan ke dalam esai kita gitu. Nah, di sini juga setelah teman-teman pastikan bahwa grammarnya sudah benar, tidak ada typo, langkah berikutnya yang dapat teman-teman lakukan adalah check the plagiarism status. Usually for academic setting, we use Turnitin because it has been trusted by many academic institutions. Dan dari Turnitin ini teman-teman dapat lihat berapa persen sih plagiarisme esai teman-teman. Dan penting ini untuk garis bawahi karena sebuah esai apabila banyak plagiarismenya itu dapat dianggap sebuah esai yang melanggar integritas akademik. Biasanya sih dalam academic setting, maksimal ambang batas plagiarisme itu rata-rata 10-15%. Jadi apabila teman-teman menulis esai, usahakan ambang batas plagiarismenya adalah 15%. Nah, selain Turnitin, teman-teman juga dapat menggunakan Grammarly, tapi sayangnya Grammarly itu kurang intuitif dalam menentukan plagiarisme. Tidak dapat ditentukan ini tuh plagiarismenya dari mana sih, berapa persen dari student paper atau mungkin dari internet sources. Tapi Grammarly hanya mengucapkan bahwa ini telah terplagiarisasi seperti itu, tapi cukup berguna maksudnya untuk digunakan sebagai plagiarism checking tool. Nah, setelah kita
prepare our essay, after we write down our essay, after we revise it, after we make sure that everything is nice and done, we can finally submit our essay. But we have also to recheck it again, that we have to make sure that we don't exceed the deadline, karena cukup percuma kalau misalnya kita ngumpulin esainya berlebihan dari deadline yang ada, and then we have to make sure that our essay satisfy the requirements. And ini juga penting, referensi itu harus ditaruh secara alfabetis, maksudnya dari A sampai Z, bukan secara randomly, karena that is one of my first mistakes of essay writing, and I just found it out when I was in the second semester. So I think that's also nice to note. Dan setelah teman-teman yakin bahwa this essay is solid, you guys can submit your essay. Nah, di sini saya akan membahas salah satu contoh essay saya, which is an argumentative essay about hustle culture and capitalism. So what is an argumentative essay? Basically, secara sederhana, esai argumentatif adalah esai yang ingin mencoba untuk to tackle one side of an issue. For example, di sini saya ingin mencoba membahas satu isu, yaitu kapitalisme, dan bagaimana kapitalisme ini berimplikasi terhadap sebuah budaya yang kita tahu sebagai budaya hustle culture. Jadi di sini sudah cukup jelas bahwa saya itu mengambil sisi yang disfavor of capitalism, yang tidak mendukung kapitalisme. Dan esai argumentatif itu maka dari itu bersifat subjektif, tapi itu tidak apa-apa karena subjektivitas dari esai argumentatif itu akan dibuktikan oleh argumen yang teman-teman dapatkan dari evidence atau dari buku-buku, dari jurnal-jurnal yang teman-teman baca. Nah, pertama, on an argumentative essay, we should choose our stance. For example, here, I choose my stance to disfavor capitalism, dan cara saya memformulasikannya dalam introduction, pertama, saya perkenalkan dulu nih kepada pembaca saya, hustle culture itu apa sih? Emang hustle culture itu natural kah terjadinya? Nah, karena pembaca saya telah terhook atau telah teratraksi, perhatiannya telah tercurahkan terhadap pertanyaan ini, mungkin mereka akan bertanya-tanya kan, kayak, oh iya ya, hustle culture ini kayaknya natural sih. Mungkin mereka akan banyak menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran mereka. Nah, setelah mereka memberikan pertanyaan, saya memberikan konteks masyarakat kita zaman sekarang gitu. Kita tuh tinggal di masyarakat yang kapitalistik dan juga yang telah terteknologisasikan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak para pembaca itu akan ditambahkan akan diberikan sebuah konteks gitu. Oh, jadi itu ini ya penyebabnya. Jadi sekarang tuh kita tinggal di masyarakat yang kapitalistik. Nah, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada tuh akan menjadi sangat spesifik gitu kan. Nah, setelah kita memberikan konteks masyarakat yang ada, di sini saya langsung memberikan sebuah hipotesa atau tesis bahwa outcome from this reality is the growth of a harmful lifestyle, commonly known as hustle culture. Nah, di sini saya menghipotesiskan bahwa kapitalisme itu berimplikasi terhadap budaya hustle culture. Nah, tapi ini kan sifatnya masih hipotesis ya, masih belum dapat dibuktikan. Nah, nanti tugas kita adalah untuk membuktikannya di bagian body essay. Dan it is good to note that we should define what the topic that we're talking about. Jadi, ada baiknya apabila kita mendefinisikan topik yang kita bicarakan. Misalnya nih, hustle culture. Karena nggak semua orang bakal paham apa itu hustle culture kan. Bahkan juga saya awalnya tidak paham apa itu hustle culture, karena ini sebatas instruksi kan untuk saya untuk menulis hustle culture. Jadi yang saya lakukan adalah saya mendefinisikan apa itu hustle culture. Tidak hanya ini akan membantu saya untuk memahami, tapi juga ini akan membantu kita untuk menulis gitu. So I define what hustle culture is, dan setelah itu definisi itu mungkin masih bersifat teknis ya, masih bersifat abstrak konsep. Kita tuh harus berikan sebuah contoh dari konsep tersebut. Misalnya nih, hustle culture itu A, ya tapi A itu apa gitu kan? Mungkin pembaca juga masih kurang paham. Contohnya apa sih? Nah, mungkin setelah definisi itu ada baiknya apabila kita memberikan sebuah contoh. Misalnya nih, di sini saya berikan contoh tentang kasus mahasiswa atau pelajar yang hustle culture dan juga pekerja-pekerja yang hustle culture gitu. Nah, setelah itu, setelah kita memberikan hipotesa dan juga definisi,
we have to prove our points. Dan di sini I prove it by saying that the situation is the result of an institutionalized social arrangement. Dan di sini yang saya buktikan adalah hasil culture itu adalah implikasi dari struktur sosial yang ada, yaitu kapitalisme. Dan di sini saya jelaskan apa itu kapitalisme, mengapa itu menggerakkan hustle culture, dan juga di sini saya agak sedikit singgung nih, agak sedikit tackle gitu si kapitalismenya. Di sini saya bilang kalau kapitalisme itu mungkin secara teoretis itu memang admirable atau hasilnya sangat memiliki hasil yang positif. Bagaimanapun dalam prakteknya mungkin tidak selalu positif. Dan di sini eh, saya sudah I have set my stances on this topic that I am not in favor of capitalism and that capitalism has caused this situation. Jadi kalau teman-teman ingin men-tackle sesuatu, usahakan teman-teman tackle dengan bukti yang ada. Jadi pembaca tuh dapat dapat terikat gitu dengan opini teman-teman gitu, dapat hook maksudnya ya seperti itulah, dapat percaya bahwa apa yang teman-teman katakan tuh bukan hanya opini semata, tetapi dapat dibuktikan oleh bukti-bukti akademis yang ada gitu. Nah, setelah kita buktikan argumen kita, we have to continue to prove our arguments. Dan mungkin kalau misalnya saya bilang we have to keep proving our arguments, mungkin nanti jadinya luas banget ya. Tapi untuk mempersempit definisi ini, basically when we are writing our essay should be able to answer 5 W and 1 H question. Jadi intinya esai itu harus dapat menjawab pertanyaan 5 W dan 1 H. Itu secara umumnya yang harus kita miliki dalam esai kita. Jadi argumen kita setidaknya harus dapat menjawab semua pertanyaan 5 W 1 H yang mungkin timbul terhadap esai kita. Gitu. Nah, setelah kita memberikan argumen-argumen dan juga bukti-bukti yang ada, kita dapat buktikan sanksi kita melalui konklusi atau melalui kesimpulan. Nah, kesimpulan ini seharusnya tidak di-copy paste dari poin-poin yang ada, karena memang pada awal saya menulis esai, saya anggapnya kesimpulan itu ya sebatas poin-poin utama yang ada di paragraf-paragraf sebelumnya, tetapi melakukan hal seperti itu kurang wise ya, kurang bijak. Jadi ada baiknya apabila kita memparafrasekan poin-poin yang ada dari argumen yang telah kita tuliskan sebelumnya ke dalam sebuah bentuk baru, seperti yang di sini kesimpulan saya itu saya bentuk ulang supaya tidak membuat pembaca tuh males gitu. Misalnya kalau saya tetap copy paste doang, poin-poin yang ada sebelumnya, mungkin pembacanya bakal beranggapan bahwa ya ini mah udah ada di argumen sebelumnya, kok kayak ngebosenin ya papernya atau esainya. Jadi supaya pembaca nggak bosen, kita harus parafrase dan bentuk ulang paragraf yang ada supaya pembaca tuh tetap ingin membaca terus esai kita gitu. Dan juga ini dapat menghindari plagiarisme sih kalau misalnya kita parafrase, karena kalau misalnya kita tidak parafrase dan tiba-tiba hal yang kita copy paste itu adalah plagiarisme, tentunya nanti plagiarismenya bakal meningkat ganda dong kan kalau ada copy paste-nya gitu. Jadi we should do this to make our essay substantially valuable, supaya esai kita tuh ada substansinya gitu. Nah, teman-teman juga harus usahakan apabila teman-teman menaruh body note atau referensi berupa body note, itu harus ada di bagian referensinya. Karena apabila teman-teman mengutip salah satu opini atau fakta dari literatur akademik, tapi teman-teman tidak menulisnya kembali di referensi, mungkin nanti pembacanya tuh bertanya-tanya, loh ini penulis kok bisa dapat ide ini loh, tapi kok nggak ada bukunya yang direferensikan. Nah, nanti pembaca takutnya berasumsi bahwa teman-teman memplagiarisasi hasil esai orang lain, padahal tidak kan. Nah, jadi ada baiknya apabila ada body notes harus ada referensinya. Seperti itu. Nah, we have finished our presentation. We are at the end of our presentation, and one thing that I want to say is writing is a journey. Jadi penulisan itu adalah sebuah perjalanan. And by that definition, by that understanding, everyone should develop their own process and style of writing through personal experience. Jadi karena
esai itu adalah sebuah journey, semua orang tuh pastinya memiliki perjalanan yang beda dong kan. Kita nggak mungkin mempunyai perjalanan hidup yang sama dan kita harus we have to develop, kita harus membentuk sebuah eh, proses menulis dan juga gaya menulis yang berbeda-beda dan perbedaan ini dapat terjadi dari experience yang berbeda dari yang kita punya dan experience ini dapat kita dapatkan dari membaca buku, menulis esai atau bahkan membaca esai orang lain. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya harap presentasinya bermanfaat. Mungkin apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman dapat mungkin saya akan memberikannya kepada Bagas mungkin untuk sesi question and answer. And I would like to say thank you so much for the opportunity. Thank you, Alan. I would like to say that was a stellar presentation. It was really throughout and comprehensive. And I also forgot to mention Alan's achievement. He won. He was a finalist of International Cultural Festival Essay Competition, October 2021, and then selected columnist and writer on 2021 UI Art Enthusiast, and then select panelists of Indonesian Youth Summit 2021, and then finalists of Indonesian Youth Summit Essay Competition 2021. And also, I think it was 3 days ago, his essay also will got published on Perpusnas, right, Alan? Yeah, that's right. Yeah, and he also wrote on Medium. If you guys want to read his articles, you can. I think you can later give the link to your Medium, Alan. Definitely. Yeah. So, anyone, is there any question? You can ask whether in the chat or in audio. Anyone? Please ask a question. Okay, Alan, thank you. That's his Medium. If you guys want to write, no, not write, read his article. Yeah. Alan, I think I have a question. So, can you give us like tips on how can we write essay on competition? What should we do? What should we see? Okay, so thank you for the question, Bagas. My suggestion is to usually when you are joining a competition, they would have several requirements, and that is the thing that should be focusing on. You should know what are their requirements, and it is good to know, juga bagus untuk diketahui apabila teman-teman mengikuti sebuah kompetisi, teman-teman harus baca contoh-contoh yang telah dimenangkan oleh institusi tersebut. Misalnya teman-teman ikut kompetisi di Kemendikbud gitu kan. Nah, tapi teman-teman bingung kayak, lah ini Kemendikbud maunya apa sih? Nah, supaya teman-teman tahu apa yang diinginin sama Kemendikbud, teman-teman bisa tuh ngelihat, kalau ada, teman-teman bisa ngelihat apa aja sih esai yang telah dimenangin sama Kemendikbud ini, teman-teman analisa strukturnya, gaya bahasanya. Nah, setelah itu teman-teman mungkin dapat pandangan gitu kan, oh struktur saya ini harus kayak gini nih esainya. Terus saya juga harus tulis esainya dengan laras yang seperti ini atau gaya bahasa yang seperti ini gitu kan. Nah, terus juga one thing that is really good to be noted, salah satu hal yang juga penting untuk diingat itu tuh penilaian esai itu dapat bersifat subjektif banget, dan mungkin ya secara idealistis kita tuh ingin untuk membuktikan apa yang benar-benar kita pikirkan gitu kan terhadap esai. Misalnya nih, kita sangat idealis dan percaya bahwa carbon footprint atau bahwa bahwa coal fuel atau bahan bakar yang tidak terbarukan itu sangat buruk untuk lingkungan. Tapi teman-teman juga harus sadar gitu bahwa para institusi yang teman-teman ikutin lomba ini, mereka punya agendanya masing-masing gitu kan. Misalnya nih, mungkin teman-teman ikut lomba di sebuah perusahaan swasta gitu kan, teman-teman ingin banget nih bilang kalau
wah ini Coalville itu buruk. Nah tapi mereka pada kenyataannya malah yang ngebikin Coalville. Jadi kita harus considering itu juga sih. Kita harus paham apa bias yang dimiliki penyelenggara esai. Itu sih. Jadi dua hal utamanya kita harus sadar bias apa aja yang dimiliki penyelenggara esai dan tentunya struktur yang ada. Semoga menjawab pertanyaannya, Bagas. Thank you, Alan. That was that answered my question about if you want to join essay competition, what should you do? And probably if anyone have another question. Excuse me, Bagas. I want to ask Alan. Sure. Sure, Reina. Yeah, you can ask me a question. Hi Alan, let me introduce myself. I'm Reynel Sabrus Bayang. I'm in third semester, and I want to ask you about what the most challenging or hard part when we made an essay. Okay, thank you for the question. That is very interesting question. Pertanyaannya menarik banget. Mungkin salah satu bagian yang challenging banget dalam menulis esai, kalau menurut saya pribadi itu membacanya sih, karena kadang topik esai itu bener-bener random kan. Kadang kayak, ya aku tahunya cuma tentang permasalahan iklim aja, tapi tahu-taunya kita disuruh nulis permasalahan apa, misalnya permasalahan kesejahteraan sosial, itu kan kayak, aduh apa ini kan, kayak apa yang harus aku buktiin. Jadi menurut aku itu sih yang cukup challenging, tapi challenge tersebut aku tackle dengan cara itu ngelihat video di YouTube, baca-baca artikel di Wikipedia. Nah, tapi perlu juga diingat kalau Wikipedia sama YouTube tuh sebaiknya tidak dijadikan sebagai referensi gitu sih. Terutama juga dalam menulis esai bahasa Indonesia tuh salah satu isu yang aku temuin itu sih susah nemu referensinya karena kebanyakan jurnal-jurnal itu kan pakai bahasa Inggris ya. Dan kadang juga bahasa yang ada di jurnal itu bener-bener formal banget, akademis banget, dan itu juga jadi tantangan menurut aku. Tapi I should remind you guys to not be jangan takut dulu sama tantangannya, karena jujur deh setelah nulis esai itu dan setelah kita ngebaca esai kita dan kita ngerasa kayak oh my god this essay is so good, itu tuh kayak rasanya ada relief sendiri gitu loh, kayak pokoknya ada kesenangan tersendiri gitu. I hope that answer your question, Reina. Yes, I get the point. Thank you, Alan. You're welcome. Is there anyone who want to ask a question? Come on, guys. If you want to ask something about, I don't know, essay. Yeah. Actually, Alan, I also wanted to ask something. So where do we should start? Like, if we haven't write essay or something, where should we start? Like, Okay. if it's our first time. Okay, thank you for the question. So, if you're a first timer on writing essay, teman-teman bisa lihat contoh-contoh esai yang ada online, itu mungkin dapat memberikan ilustrasi gitu kan, esai itu harus seperti apa. Atau sebenarnya baca-baca jurnal sih, karena rata-rata jurnal itu larasnya dan juga strukturnya hampir sama kayak esai akademik gitu, Bagas. So anyone also have another question? Please ask a question. This is our only chance. Yeah, I mean, if you guys are too shy to ask question, you guys can write it down on the chat box, or I would probably give my email address so you guys can email me if you have any question. Oh yeah, maybe that's my a good. Instagram. Yeah, so you guys can Yeah. DM me if you guys have any question. Have any question? Thank you, Alan. It's Alan Instagram. I think it's
ENRRF, right? Or L? Oh, L. Okay, I see. Yeah. So that's his Instagram. If you guys wanted to ask him later after this. Anyone have another question? Probably something. Excuse me, Bagas. All right, Arif. Yeah, so I'd like to introduce myself first. My name is Muhammad Arfa Midi, and just call me Midi. Actually, I want to learn more deeper, but sometimes I feel confused. Confused which one will be the best references, except YouTube and Wikipedia. Maybe Alan can share some website to be referenced. Okay, thank you, Arif, Yeah. for the question. I would so for me, I have some favorite publisher. Aku punya publisher favorit. Pertama itu Routledge, itu gampang difahami buku-bukunya. Terus juga Oxford University Press, itu juga buku-bukunya enak dibaca. Jurnal-jurnal umum di Scholar enak dibaca juga sih. Terus apa ya, Routledge, Springer itu juga enak dibacanya. Mungkin aku tulis di chat ya biar bisa dikopas gitu. Thank you for the question, Arif. You're welcome. Anyone have another question, perhaps? Ask Alan about essay, about something. You still, if the presentation still unclear or something, you can ask for elaboration. Oh. Oh, Alan, I think I have another question. So probably in writing essay, it's different, right? If you write it in Bahasa Indonesia and English. So usually what kind of different that you usually face when you write essay in those two different languages? Because you know that you're not English major, you're Russian literature, but you have to still write in English too. So how is it? Okay, thank you for the question. So the biggest difference of essay writing in English is, or in Bahasa, is probably the writing style, because in English you can put a lot of adjective, while in Bahasa you have to be mindful about the adjective that you are using. And I feel like one of the biggest differences it's about the writing style, karena what I noticed from essay writing in Bahasa, the style of the writing is quite formal, it's quite restricted, while in English you can modify it anything you like, because you can modify a lot of English words morphologically. So I think that's one of the main differences. But karena memang tatanan gaya yang esai bahasa Indonesia itu cukup sempit, menurut aku itu malah jadi keutamaan, karena jadi gampang gitu loh, kayak oh ya udah gini aja gitu kan gayanya, sedangkan di bahasa Inggris mungkin kayak gimana ya, pakai gaya yang mana ya gitu guys. Oh, thank you. Yeah. Also, anyone, is there any question? Please ask question. Hello, Bagas. Mumpung waktunya. Oh, hello, Laili. I wanna ask Alan that sometimes we feel bored when we read. So how can we not get bored while reading journals or reference? Can you give me tips? Okay, thank you Aini for the question. Actually, that is also my biggest problems. Itu juga tantangan terbesar aku sih untuk nulis esai, karena aku juga gampang bosenan orangnya, aku gabutan gitu kan. Jadi apa yang aku lakukan itu aku cicil-cicil bacanya, karena jujur kalau aku baca buku kebanyakan aku kayak udah capek mau tidur gitu kan. Tapi cara aku supaya nggak capean, supaya kayak ya udah bacanya enak gitu, aku cicil-cicil sih. Misalnya nih
kamu tuh mau ngebaca jurnal, you want to read a journal which has 50 page dan kamu punya deadline tiga hari gitu kan, ya udah 50 halaman tuh dibagi 3 hari. Jadi nggak ngebul gitu apa pikirannya tuh nggak panas duluan, jadi kayak enak gitu bacanya. Mungkin itu sih dicicil. Sama sebenarnya salah satu hal yang bikin kita ngebosen tuh ketertarikan sama topik kan. Jadi usahain aja misalnya you want to write something that you don't know, so you have to try to find something, an aspect of that thing that you really like. Jadi usahain dari topik yang ingin kamu bahas, kamu tuh punya satu aspek yang kamu sukain banget nih. Misalnya kamu ngebahas tentang sosiologi. Sosiologi itu kan kayak broad banget kan aspeknya. Mungkin kalau kamu mikirnya sosiologi ini capek banget banyak bacaannya, jadi bosen duluan. Tapi coba kamu cari salah satu aspek yang kamu suka di sosiologi. Misalnya nih, di sosiologi ini kita tahu kenapa sih masyarakat bertindak seperti ini gitu kan. Nah, mungkin dari situ kamu malah jadi ada ketertarikan gitu loh. Berarti the behavior of the society atau perilaku masyarakat itu ternyata ada korelasinya nih sama ini, dan ketika kamu telah menemukan korelasi itu, kamu yakin deh jadi enak bacanya. Itu sih dari aku. Thank you Aini for the question. Thank you, Alan. Anyone have another question? That was actually a really nice question, Laili. Because usually when you read the journal, it get easily burned you because of the, I guess, the vocabulary and how they write. It's usually formal, so it's kind of feel like stiff. And yeah. Anyone have another question? Me, Bagas. Oh, all right, ma'am. Yeah, Yes. Mas Alan. I don't know whether this is a good chance anyway for the students to learn, especially from you, because me myself actually is the lecturer of essay reading and writing class, but probably what we learn in the class is too theoretical, right? So that is why here we invite you, since you also have already some best practices in your experiences and winning some competitions, especially for essay. So I think that it's gonna be a big deal for my students, especially to learn from practice, right? So Bagas, Alan, I can just conclude, from all the things that you have already shared to us, is when we would like to write, no matter it is essay or it is any kind of writing, or probably research writing as like scriptsy. I think the only thing, okay, that we have to do is reading. I mean, like, the first thing that we have to do is reading, right? Especially reading academic journals, right? Karena kalau tadi kita kan kebanyakan ya esai yang dikompetisikan itu kan memang esai akademik. I mean, like more on argumentative essay. Nah, disitulah peran dari membaca, terutama membaca seperti halnya jurnal yang tadi disampaikan oleh Alan, kayak whatever the sources from Elsevier or whatever, itu kan harus benar-benar yang banyak baca ya. Nah, itu mungkin menjadi tantangan ya buat teman-teman di sini kalau memang pengen meningkatkan skill menulis kita, ya mau nggak mau kita memang harus baca. Dan harus membuat membaca itu sebagai habit, jadi sebagai kebiasaan sehari-hari. Nah, mungkin tadi tips yang diberikan oleh Mas Alan tadi bisa ya, mungkin membaca itu ya sometimes kita nggak pengen baca atau malas baca karena mungkin kita nggak tertarik dengan topiknya, tetapi mau nggak mau somehow kita nanti akan kita akan dipentokkan gitu ya, kita akan ada dalam posisi itu. Jadi mau nggak mau kita memang harus baca bacaan yang it's not a fiction but it's more on non-fiction, as like research articles, kemudian journal articles, itu memang harus benar-benar dibaca.
gitu. Karena memang menulis pun kita juga harus researching. We also need to research as many as sources to strengthen the evidences gitu. Mas Alan, by the way, ini Mas Alan, are you a debater? Well, Miss Elisa, I used to take debate competition, but I never win debating competition. So yeah. Ya, karena memang nulis argumentative essay itu kan sebenarnya written form of debating, right? Jadi memang sama ya, kita juga harus put our stance on the introduction. I mean, where we should state our stance there, kemudian dibuktikan dengan several evidences. Yeah, because I also told to my students that actually writing an argumentative essay especially is like, yes, you are debating, but you put it in your written way. That's it. But thank you so much for the tips and also some strategies that are shared to us. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, mumpung ini masih ada Alan bersama kita di sini. Yeah, if you guys have any question, probably wanted to share something to Alan. Yeah. This is like exchange, because we all like in the same year, right? So the same age. Yeah, by the way, thank you so much for the feedback, Miss Elisa. I'm very happy to share it with Miss Elisa, Bagas, and everyone in this room. Ya, sure. Atau mungkin kita cerita ya, beberapa minggu yang lalu itu memang saya I challenge my students to join an essay competition. I guess you also joined this because this is a international essay contest which was held by Michigan University, if I'm mistaken, right? And yeah, mungkin persiapan kita, to be honest, nggak begitu ini ya, well prepared, because at that time we just got the announcement, kemudian right after that kita harus catch up dengan the deadline. Tetapi yang baru kita ketahui adalah ternyata deadline-nya diperpanjang. So mungkin teman-teman di sini bisa share pengalamannya kemarin. Kalau kemarin kan udah share pengalaman bersama saya ya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini, terutama di essay writing class, you can share what is it your experience at that time when you joined the international essay contest. Mungkin dari Bagas dulu, dimulai Bagas dulu kali ya, to trigger your friends. All right, I can share my writing. So yeah, like I guess it was actually my first time joining international essay competition, and saya tuh nggak terbiasa ya nulis essay, so it was kind of like a shock to me because it was my first time. So my strategy is just write whatever I'm thinking about. First time actually, I wrote the like what do you say, the body, like the foundation, like the hook thesis, and then something like that. And after that, I wrote it and in the essay, and then yeah, the struggle that I find is finding the sources, because I use it on Wikipedia citation, in like the below Wikipedia citation for my station. So yeah, I use that, and it was actually fun because I feel like essay can be a way for you to express your opinion in a more comprehensive, and you can take time. Unlike speaking like this, it's a spontaneous, while writing is more of like procedural. So yeah, you can take your time basically. And yeah, I feel like it was fun, and I wanted to write again, actually, challenge myself. And I got inspired by Alan because at that time I actually messaged him the competition, but sadly he cannot join it because he also have a lot of thing in his plate already, because he's I think you were preparing for the presentation on
international festival, you say, Yeah, right? that's right. Yeah. Because at the time he was preparing that, so he cannot join. So yeah, that was my experience. So anyone want to share the experience, especially the one from campus one? Another classmate. Nah, thank you Bagas for sharing. Nah, mungkin kembali lagi ya ke Mas Alan mungkin ya, karena kan kalau kita nulis itu sometimes we have to write something that probably we can say it's beyond of our knowledge as a linguistic students, or apa ya, kita kan ini sama-sama mahasiswa bahasa ya. Kalau Mas Alan kan bahasa Rusia, kalau kita bahasa Inggris gitu ya. Nah, terkadang kita kan juga harus nulis yang ya probably this is not our apa ya, we are not so into to write that. Misalnya kayak politik, itu kan biasanya orang-orang menghindari tulisan-tulisan tentang politik, sejarah, kemudian ya social issues seperti itu, religion maybe, atau apapun lah ya, yang mungkin itu bukan pengetahuan kita, it's not our basic knowledge. Nah, untuk how to deal with, I mean like how do you usually deal with that challenges? Okay, thank you so much, Miss Yeah. Elisa, for the question. So how do I tackle that challenge is every time I got a new topic that I don't even know it existed before. For example, on my first semester, I was told to write an essay about the Russian Tsar. I have absolutely no idea who he was, and I was like, oh my God, this is going to be very hard. So what I did was I saw on YouTube a video about the history of Russia. And after I watched the video, I realized that Russia's history is has a significance on the world's history. And then after that, I developed a keenness, kesukaan, ketertarikan terhadap Russian history. And then I started to realize that actually the Russian Tsar represent banyak hal seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dulu. And then after that, I started to like, oh, now I kind of understand the context of Russian Tsar. And then I started to read more about it, and I find a lot of informations, unique informations, and I started to like the topic that I was writing. So for me, how should we develop rasa ketertarikan to a topic is that we have to find similarities between the thing that we like, and then we have to find context of what the thing that we are talking about. After we find similarities and the context, I think it should be easier for us to continue reading more journals or books about certain topics that is hard usually for us to read, like that, Miss Elisa. Okay, thank you, Alan. Thank you. Yeah. So Actually, I Bagas, guess yeah. excuse me, I have something to share, but I would just put it on the chat box so to everyone. Yeah. All right. Okay. Probably this is gonna be like the last one question. So probably Pak Daniel, since you're here, maybe you want to add something. Halo Pak Daniel. Halo, halo. But before Pak Daniel, yes, I would like to emphasize this one. The thing that was shared by Alan just now about the tips for searching references. This is very important, Alan. I mean, like, I don't know, the students, most of the students get difficulties on putting the keywords into search engine. Maybe this is a good tip. This is also what happens to my, the students under my supervision for skripsi ya, skripsi kemudian apapun ya yang kaitannya dengan writing. Ketika mereka
mencari sumber itu sometimes they got difficulties, nggak ada sumbernya memang. I think yes, putting the keywords into searching engine is so much important to be known by the students. Gitu. Yeah, thank you. Yeah, go back to Pak Daniel then. I think Pak Daniel has an idea to share. Oke, halo Mas Alan. Salam kenal. Hai Pak Daniel, salam kenal. Ya, senang sekali ya bisa mendengar banyak insight dari Mas Alan. So, I'm Daniel from 2020, batch 2020. Cuman nggak tahu teman-teman senang manggil saya Pak, mungkin karena muka saya keibuan ya, jadi ya seperti ini. Oke, halo Mas Bagas, salam kenal juga. Never been in your class, but you did a good job. Listening to the talk today reminded me of my own problems in finding, it's like internal motivation to write, because somehow talking is much easier than writing, right? Because ya kayak nggak apple to apple gitu loh, mau nulis dan kayak speech gitu ya. So how do you manage your motivation? What makes you come up to particular push to write? Yeah, is there any certain trick? Okay, that's the first thing. The second one is maybe we often find out too many strategies, too many rules, this and that. You should not do this and you should not do that, and so on. So in your context, which are the most powerful strategy that probably you can share to the students? I mean, we should not accept so many things that can hinder me, ya. Harusnya kan itu membantu kita, tapi malah kayak justru menghambat. Nah, so misalnya ya, topik sentence itu harus di awal diikuti oleh supporting ideas, kemudian harus menggunakan conjunctions, harus memikirkan unity, coherence. Kalau kita mikir ke situ kan nggak jadi nulis. Ya kan? Ini contohnya ya, but I follow that rule to be honest. So itu yang terakhir adalah do you have any semacam tools ya? Because I love educational technology. So do you find any kayak tools atau website something that yang bukan yang dari yang tadi di chat ya, ada Springer dan seterusnya itu, tapi lebih ke tools yang membantu Mas Alan untuk lebih produktif, lebih efisien, nah itu di dalam menulis. Itu aja sih. Thank you so much for your thoughts. I learned a lot from this webinar. Thank you Mas Bagas dan Mas Alan. Thank you Bu El. Okay, thank you, Mr. Daniel, for the question. So one of my biggest motivations to write is actually coming from a novel. I feel like almost everyone here know Pramudia Anantatur, and in one of his book, I feel like it was in his tetralogy Buru, in Anak Bangsa. I feel like it's on the book of Anak Bangsa. He wrote something about journalism in which he says on the character Mingke, something like this. Aku menulis karena tulisan itu bersifat abadi dan itu tidak akan tergerus oleh zaman, and I just felt a lot of powerful connection with that sentence. So I believe through my writings, hopefully I could increase informations that is needed by the people, by my friends, and also my friends really encourage me to write. I'm thankful that my friends always give me feedbacks every time I write, and the place or the medium that I use to make me keep writing is actually called Medium. So it is medium.com. It is
a blog spot. It's kind of a blog spot, and it encouraged people to read. Not only that, it encouraged me to write, but also in Medium, we can read a lot of articles, which is very nicely written. So so my biggest motivation is coming from Pramudia Anantatur, and then from my friends, and my family also likes my writing, so they also always give me feedbacks on how should I write, or what is missing from my writing. And another tool that helped me is Medium, but also actually Instagram, because on Instagram we can find a lot of writings, a lot of quotes, and from Instagram I can analyze, for example, the style of writing, and if I find that this style would induce a certain feeling or emotions, I could put it on my writing. So for the answer for Mr. Daniel's question, is my biggest motivation is actually Pramudia Anantatur, and I feel like everyone here can also realize that through writing you can change the world, you can enlighten the people. So I think we can use that as a motivations to keep writing, because uh, there are a lot of misunderstanding within the society, and through writing you can connect an idea, and you can start a new conversation, a new enlightenment. And that is the question Okay, for so 1 minute. Do you think that sharing our writing to the world, even if it is for assignment context, yeah, will enhance our motivation better? Do you think that all lecturers, I mean, I don't want to mean to generalize that, but from your thought, I guess you want to say, share your writing anywhere you would like to, until people listen to you and you will keep motivated writing. Is it what you mean? Yeah. So what motivates people, what can motivates people is usually feedbacks from other people, and uh compliment. Usually compliment is very strong to make you keep motivated to write. So I feel like everyone here can keep complimenting their students' work, giving feedback. So we are continues to get motivated to write. So yeah, that's it from me, Mr. Daniel. So all students should go to Medium then, Bu Elisa. Okay. Yeah, Pak But- Daniel, I guess some graduates, I mean like some alumni right now are joining in a Medium. I mean like, yeah, as like Monica Josefa, and then I think it's some students. Yeah, I think Monica is joining that Medium, and then yeah, some writings are there. Her writings are there. Nah, mungkin itu bisa jadi masukan ya buat kita juga di prodi, khususnya di mata kuliah saya nih, anak-anak esai. Coba ya nulis di media seperti itu. Thank you. Oh, It's Thank you for the answer, Alan. It was very nice. It was great. Thank I you, actually got Bagus. inspired now to write something. I don't know. Yeah, I Probably I'm think you just gonna should. write out of this. Yeah. Yeah, I think you should let me know when you write so I can write it. Oh, But sure. unfortunately, Miss Elisa, Mr. Daniel, and Bagas, I have an agenda to do, Oh, so yeah. I would not be able to talk for quite a while. I will still be in the Zoom room, but I would turn off my camera because I would have to take the train and I cannot talk there. So I'm really sorry that I have to be Oh, Alan. AFK. Thank you. Yeah. Actually, we're going to finish after this. So, yeah. Okay. Before that, I would like to say thank you for everyone to join us in here. Thank you for Mrs. Elisa and Mr. Daniel to be here. Thank you for my friend Isa for helping us. And guys, don't forget to click the link for the exit ticket. For the certificate. And before we go, can we please have a photo session, everyone, to document this event? So if you can open your camera, please do open your camera. Just one for photo session. Come on, guys.
Oke, yuk teman-teman, karena Mas Alan sebentar lagi mau Yeah. meninggalkan ruang, so please open your camera and we have a photo session to document this program. And the host here, probably the man behind the Zoom, that is Wahyu, can help us to take the photos. Right? Oke, diaba-abain aja, Bagas. Okay. Atau Wahyu yang ngaba-ngabain? Wahyu kali ya. Okay, ma'am. Right. Wait. Okay. W for writing. What? Okay. Okay, ready? Ready? Okay. 1, 2. Some 1, 2, 3. Okay. Okay. All right. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Alan. Yes, it is nice sharing. Many inspirations we get from you. Right. Yeah, thank you. Yeah. Also, thank you, Thank you, Mr. Mas Rizky, Alan. Mr. Yeah. Daniel. Thank you so much, Bagas, and also committee. I have to go now, so I hope I can see you guys in another occasion. It was very nice to see you guys. Good Yeah. evening. Goodbye, Alan. Thank you. Thank you, Alan. Thank you, Alan. Okay. So, ma'am, should we? Can we end this meeting? Okay. All right, guys. I think this is the end. So thank you for everyone who has joined us today. Thank you for Mrs. Elisa and Mr. Daniel to be here, and from our friend from ESA for helping us to deal with this event. I would like to, on behalf of everyone, as the host, I would like to say thank you, and have a nice day, everyone. Thank you, Mas. Thank Bagas. you, Good job. Bagas. Thank you, Thank you, as a Bagas. committee. Thank you, Pak Thank you. Daniel, and also the others. Thank you, ma'am. Have a nice Saturday Thank you, night. ma'am. Thank Thank you, you. Mr. Thank you, everyone. I leave now. Yeah, Afiani.